yang lalu kita sudah bahas tentang ijab dan kabul ya. Kita mengulang sedikit bahwa di dalam ijab dan kabul ini merupakan salah satu rukun yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah perkawinan. Karena yang menentukan setelah semua rukun itu ada, yang menentukan sukses tidaknya perkawinan itu terletak pada ijab dan kabul. Kalau ijab kabulnya ini salah, maka akad nikahnya itu menjadi tidak sah. Walaupun ijab kabul ini seringkali secara umum manusia itu, seorang muslim itu mengucapkan seumur hidup satu kali. Ada yang berani 2 kali? Berani 3 kali? Atau berani bongkar pasar? Bahaya. Ya. Rata-rata di sini 1 kali. Termasuk saya 1 kali. Alhamdulillah. Daya belum tapi Gus. Itu anak kecil. Belum balik. Maka ini kesempatan baik. Sebetulnya nih pemuda syabab gitu. Nabi pernah berpesan begini. Ya syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Hei para pemuda, siapapun kalian yang sudah berkeinginan untuk kawin, maka nikahlah, kawinlah. Maka ini kesempatan baik buat kita untuk menyerahi ilmu daripada ilmu tentang perkawinan. Tetapi yang sudah menikah bukan berarti tertutup kemungkinan untuk tidak mempelajari ilmu. Wajib, bukan untuk dipraktikkan kedua kalinya, tetapi untuk diajarkan, gitu ya. Kenapa? Karena dalam kitab Nasaidinnya disampaikan bahwa wajib hukumnya manusia itu membebaskan dirinya daripada namanya al-jahl. Kenapa? Karena ada kalanya al-jahlu al-madhmumatu. Ada kebodohan itu yang sifatnya itu membawa dosa. Ada bodoh yang tidak membawa namanya al-madhmumah, urusan dosa, tetapi ini urusannya pada urusan dosa. Apa itu? Yaitu orang yang tidak mengerti dengan urusan apa-apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita tidak tahu Pak, dengan urusan apa yang diwajibkan oleh Allah dan kita tidak tahu, dosa hukumnya. Maka dari itu kalau kita memang tidak mampu ya, untuk mengajarkan namanya agama kepada anak kita, keluarga kita, istri kita, maka suruh mereka untuk belajar mendatangi tempat-tempat di mana ada majelis ilmu di sana. Ini wajib hukumnya. Kenapa? Nanti ditanya di akhirat nanti. Bisa ngaji nggak anaknya? Tidak bisa. Mau masuk surga? Tunggu dulu. Hisab-hisaban dulu di sini. Hitung-hitungan dulu di sini. Gitu. Ya kalau hisab rokok enak. Ya, enak harus rokok. Sambil ngopi. Ini bisa akhirat ini. Ya utusannya tidak sukses, tuh sumbernya rokok sudah menganga, gitu kan? Maka ini wajib hukumnya. Maka dari itu sebagai orang yang berilmu, orang yang haus ilmu, maka wajib hukumnya kita untuk belajar. Orang yang sudah suluk dalam rangka untuk ta'lim, belajar, sudah mengabdikan dirinya total untuk belajar, apa jaminannya? Jaminannya ada 2. Pertama apa? 1, akan dimudahkan urusan belajarnya. Untuk faham cepat. Ada niat. Ya. Nomor 2 adalah kalau orang misalnya waktunya sekarang kan bisa bekerja nih. Bekerja. Kok ternyata tuh taklim nih jam 8. Harusnya saya udah bekerja. Terpotong waktu kita 1 jam.
gara-gara taklim. Apa jaminannya menurut Habib Abdullah Alwi Al-Haddad belum menyampaikan orang yang kemudian mengabdikan dirinya untuk taklim dijamin rezekinya. Ya. Rezekinya diganti sama Allah. Ya, gara-gara apa? Gara-gara taklim. Tapi syaratnya kalau taklim itu diantaranya apa? Harus ikhlas. Ya, kita datang ke sini dan mereka untuk mencari ridha Allah. Nah, mempelajari ilmu akdun nikah ini kira-kira wajib apa sunnah kira-kira? Wajib. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini yang menjadikan kita ini dapat hidup lestari di alam dunia. Coba kalau ada perkawinan, apa yang terjadi? Punah manusia itu. Ya, habis kita ini. Dan lagi umat Islam dan dunia. Maka itu wajib kita mempelajari namanya ilmu apa? Tentang akdun nikah. Nah, sekarang ilmu ijab dan kabul. Di dalam ijab dan kabul, ya dalam bahasa Arab yang biasa dipakai ketika akad, kalimatnya bagaimana? Angkah tuka wazawaj tuka binti. Ini ceritanya ini langsung mengawinkan sendiri orang tuanya. Binti, siapa anaknya? Sebut namanya. Fulanah binti fulan bimahrin, apa maharnya? Misalnya duit 1 juta, bimahrin milyun halal. Ini harus dihafalin Pak ya. Gimana? Perlu hafalan ya. Minggu depan ya. Nah, satu-satu ya. Belajar ngangkat itu penting. Ya, latihan. Kan ini rata-rata sudah punya anak perempuan kan? Ya. Kalau bahasa kasarnya, Anda menikahkan anak perempuan Anda diwakilkan kepada siapapun, mau saudara kek, mau siapa tuh? Apa? Naib misalnya. Bahasa apa? Satu lagi. Muakal. Yang dari apa tuh? Karena hulu. Ya, kalau bahasanya famnya dono itu gengsi dong. Gengsi Pak. Bisa sama siapa? Sama Allah. Lalu kita harusnya Pak, kita bisa. Kalau perlu bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Al-Quran walaupun menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain itu boleh. Tapi afdolnya, lebih ringkasnya, lebih utamanya itu kita menggunakan yang bahasa Arab. Angkah tuga, wazawaj tuga, binti. Binti itu artinya anak perempuan saya. Ya, angkah itu kan saya nikahkan kamu, wazawaj juga sama maknanya. Saya kawinkan kamu binti dengan anak perempuan saya. Siapa namanya? Misalnya Fulana binti, mau sebutkan lagi nama yang akan boleh. Ya, bimahrin dengan mahar apa maharnya? Misalnya duit 1 juta, milyun cukup. Milyun halan, jangan halan, halan. Gitu ya. Coba saya ulangi ya. Angkah tuka, wazawaj tuka, binti, fulana, binti, siapa namanya itu ya? Bimahrin, milyun, halan. Sudah, itu saja kalimatnya. Gampang apa susah? Gampang. Insya Allah. Coba diulang. Wazawaj, binti, fulana, binti,
bimaharin milyun halan. Ya, coba diulang lagi. Angkahtuka wazawwajtuka binti fulanah binti bimahrin milyun halan. Coba ulang bisa? Binti bimahrin milyun. Jangan ingat halalnya aja Pak. Ngapain ini Pak? Salah. Ya. Nanti jangan saya tulis. Ya. Ya ini dulu. Saya tulis kali ini. Ya, ini penting. Tuan Guru. Ya. Jawabnya mempelai prianya ada jawab. Iya, nanti diajarkan. Ya. Jadi ini harus lakukan dihafal oleh wali perempuan. Sekali lagi Pak, kalau Anda menikahkan anak-anak kita, usahakan kita yang melakukan, bukan diwakilkan. Kenapa? Ini kita mengantarkan untuk terakhirnya anak kita di atas bimbingan kita kepada Allah. Terakhir itu terlepas anak perempuan, itu ikatan kita, hubungan kita dengan Allah dalam faktor bimbingan itu dengan melalui apa? Akad nikah. Kenapa? Karena sejak itu maka perpindahan tanggung jawab dari seorang bapak kepada seorang suami. Sejak itu suami tanggung jawab terhadap yang menjadi tanggung jawabnya siapa itu? Istri. Dosa tidaknya suami apa istri tergantung pada suami. Kalau misalnya Pak, istri melakukan dosa, itu ya, suami yang tahu, suami kecipratan. Ya. Tapi kalau istri melakukan kebaikan, maka juga suami akan kecipratan. Contoh, suaminya kerja, datang ke rumahnya, ada seorang minta-minta, Pak, maaf Bu, ini mau mengadakan maulid, misalnya kan maulid di Bandung. Tahu-tahu si istri menyisa, ada usaha uang belanja, taruhlah misalnya 20.000 misalnya, serahkan kepada adiknya. Makanya dapat pahala siapa? Ya istri dapat, ya suami juga ada. Itu keuntungannya gitu kalau kita mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita, termasuk anak-anak kita semua. Nah, kesempatan terakhir ini jangan diberikan ke orang lain. Akad nikah itu, makanya saya himbau betul untuk bisa menghafal. Angkahtuka wazawwajtuka binti, ya, bi fulana binti bimahrin milyun halan. Ya, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya. Misalnya binti, misalnya anak perempuan saya, sebutkan namanya saja cukup, tanpa mengulang binti yang berikutnya. Misalnya ada anak, misalnya bapaknya namanya Muhammad, kemudian punya anak namanya Siti Fatimah, kemudian bapak Muhammad ini mengawinkan anaknya namanya Siti Fatimah, maka lafadznya angkahtuka wazawjuka binti Siti Fatimah bimahrin milyun halan, gitu, tanpa mengulang binti yang nomor 2, karena binti pertama, yang kedua fulana binti, kan gitu. Kalau memang mengangkatkan sendiri, maka binti kedua dihapus. Kenapa? Karena binti itu anak perempuan saya. Dijelaskan lagi, siapa namanya? Siti Fatimah. Dimahrin dengan mahar milyun, 1 juta. Halan secara tunai. Itu maksudnya. Halan itu tunai. Ya, cash. Gitu ya.
Ini mudah-mudahan minggu depan hafal nih. Ya, insya Allah ya. Kalau belum hafal pakai teks itu boleh. Boleh saja. Ya makanya kan penghulu itu kan menyiapkan biasanya. Iya kan? Ada teks, Bapak sudah hafal belum? Nggak hafal. Ini Pak teksnya. Tetapi Pak, begini, jangan mengandalkan tenang aja. Nanti kan ada tulisannya. Jangan begitu. Kita itu mengakadkan nikah itu dalam rangka untuk ibadah. Ibadah itu lebih nikmat kalau yang berbicara itu bukan lisan, Pak. Siapa? Hati. Hati itu bisa berbicara ketika sesuatu itu sudah menyatu dengan roh kita. Ini akan enak untuk berbicaranya. Ya. Kalau misalnya masih bin nazar, bukan dengan basir. Kalau matahari kan basirah namanya. Kalau itu namanya nazar gitu ya, dengan al-ain, dengan mata. Ini berbeda nikmatnya. Ya. Berbeda nikmatnya. Kita mengantarkan seolah-olah ini gerbang namanya pintu akhirat ini betul terbuka. Makanya muncul bukan menangis sedih, menangis kebahagiaan, menangis bahagia. Kenapa? Kita telah sukses mengantarkan anak kita yang kayak baru kemarin ini masih kecil, masih digendong gitu kan, sudah kuliah, tiba-tiba sekarang sudah dewasa dan sudah kita hantarkan menuju gerbang ibadah, yaitu perkawinan yang menghalalkan sesuatu yang sebelumnya itu haram. Oh, itu luar biasa. Perkawinan itu ibadah yang dahsyat. Kenapa? Karena satu-satunya hukum yang bisa merubah perkara haram menjadi halal itu apa? Perkawinan. Bahkan yang awalnya itu termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, maka sekarang berubah menjadi perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah. Bahkan Allah dan Rasulnya itu menyenangi. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian daripada kelompok, kata Nabi begitu. Ancaman seperti ini. Ya, maka dari itu karena ini ibadah yang luar biasa, alangkah baiknya kita bisa sampai menghafal. Gitu ya. Insya Allah minggu depan. Nah sekarang jawabannya bagaimana? Jawabannya mudah. Nah kalau ini mau dihafal boleh, dan dihafal boleh kan? Udah melakukan lagi dong. Tetapi kita menghafalnya tetap hukumnya wajib. Untuk apa? Kita kan punya anak, Pak, punya anak laki-laki kan. Nanti diajarkan, nanti kalau misalnya mau nikah, kamu sudah siap belum dengan apa qabulnya? Ya, dengan apa ijab qabulnya sudah siap belum? Belum. Nah, ayo Bapak ajarkan, diajarkan. Bagaimana lafadznya? Qabiltu nikahaha ya wa zawajuha bimahrin al-madhkura halan. Ya, qabiltu nikahaha ya qabiltu nikahaha wa zawajuha bimahrin al-madhkura halan, gitu ya. Atau qabiltu nikahaha bimahrin al-madhkura halan, itu ya gampang. Qabiltu nikahaha bimahrin al-madhkura halan. Artinya qabiltu, saya telah terima nikahnya. Ya. Wa zawajta, dan perkawinannya, bimahrin, dengan mahar, al-madhkura, yang telah disebutkan, halan, secara tunai. Itu artinya. Terus kalau saya dulu tazwijaha wa nikaha Boleh. Enggak apa-apa. Sama tuh. Sama lagi ulang-ulang. Tazwijaha. Kalau pakai tazwijaha wa nikaha. Ya boleh. Nanti kita bahas yang bahasa Indonesia.
Ulangi lagi ya. Ada yang baru. Qabiltu nikaha Tazwijah. wa tazwijaha boleh. Ya. Qabiltu nikaha bimahrin al-madhkura halan. Ya. Atau qabiltu nikaha wa tazwijaha boleh. Ya. Wa zawwajtaha bimahrin al-madhkura halan boleh. Jadi kita pak qabiltu nikahaha bimahrin al-madhkura halan. Saya tirkan Pak. Qabiltu nikahaha bimahrin al-madhkura halan. Qabiltu nikahaha bimahrin al-madhkura halan. Ya. Nah itu jawaban bagi mempelai laki-laki. Sebetulnya kalimat qabil itu saja itu sudah dianggap cukup. Misalnya sang wali menyampaikan begini, angkah juga wa zawwajtuka binti bimaharin halan, misalnya gitu. Kemudian mempelai laki jawab qabil itu sah. Jadi kunci kalimatnya itu ada kalimat apa? Qabil itu. Ya. Tetapi untuk memantapkan sebuah kalimat dalam urusan kejelasan kalimat maka dibaca secara lengkap. Ya, qabiltu nikaha bimahrin al-madhkura halan. Itu boleh. Ini ya. Ini adalah perkawinan yang dilakukan secara langsung, baik oleh wali atau mempelai laki-laki. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya perkawinan itu diwakilkan akadnya? Seperti halnya terjadi banyak dalam masyarakat, bapaknya tidak siap untuk mengkawinkan, maka diwakilkan kepada siapa? Penghulu, atau diwakilkan kepada orang yang dipercaya, entah itu saudaranya atau tokohnya, tokoh ulamanya atau siapa. Ini seringkali terjadi. Nah, bagaimana perkawinan seperti itu? Sah tidak kira-kira yang diwakilkan? Hukumnya sah tidak? Hukumnya adalah sah. Gitu ya. Cuman bagaimana supaya perkawinan diwakilkan supaya sah bagaimana? Itu ada aturan mainnya. Tidak kemudian sudah saya minta tolong kawinkan macam itu. Ada yang namanya aturan. Nah, ini kalimatnya. Misalnya saya ini walinya, saya mau mengawinkan anak saya, tapi saya ingin saya wakilkan misalnya kepada seseorang. Apa yang saya ucapkan? Ucapannya adalah begini. Zawajtu binti zawajtu binti muwakkiluka fulanan bin fulan. Sekali lagi ya. Zawajtu binti muwakkiluka fulan bin fulan. Zawajtu, saya nikahkan binti anak saya, muwakkiluka, ya, yang saya wakilkan kepada kamu, fulanan kepada fulan bin fulan. Itu kalimatnya. Wakkalaka, ya. Zawajtu binti muwakkalaka wakilun. Zawajtu binti muwakkilaka, ya, muwakkilaka fulanan bin fulan. Kalimatnya itu. Zawajtu, ya, binti
ya, siapa sebutkan namanya, kemudian muwakkilaka, ya, muwakkilaka fulana bin fulan. Saya nikahkan anak perempuan saya yang keadaannya saya wakilkan kepadamu, kepada fulan bin fulan. Itu kalimat terjemahnya begitu. Jadi ketika Anda mewakilkan itu, ucapkan kalimat itu. Ya, ini bahasa Indonesia kita ajarkan juga. Zawajtu, ya, zawajtu binti, ya, sebutkan namanya. Kemudian muwakilaka, ya, yang saya wakilkan kepadamu, fulan dan kepada fulan bin fulan. Jadi kalau misalnya keadaan sesungguhnya, misalnya namanya anaknya Siti Fatimah tadi, zawajtu binti Siti Fatimah muwakkilaka, ya, siapa? Suaminya misalnya Muhammad, misalnya muwakkilaka Muhammad bin Ahmad, misalnya begitu. Ya, saya wakilkan, saya nikahkan anak perempuan saya yang saya wakilkan kepada kamu, kepada siapa? Sebutkan nama calon menantunya itu. Jadi itu proses untuk menyerahkan perwakilan dalam urusan akad nikah. Zawajtu, bukan zawajtuka, tapi zawajtu. Ya, binti, sebutkan namanya, muwakkilaka, harus ada kalimat muwakkilaka ini. Karena kuncinya di sini. Kunci daripada penyerahan perwakilan, muwakkilaka, kemudian sebutkan nama calon menantunya. Gitu ya. Maharnya disebut. Kenapa? Maharnya disebut. Mahar boleh disebut. Mahar itu dalam perkawinan boleh disebut, boleh tidak. Gitu ya. Ya, misalnya disebutkan maharnya boleh. Berarti zawajtu binti muwakkilaka bimahrin apa? Ini kemudian fulan bin fulan siapa? Tetapi gampangnya karena mahar itu tidak wajib disebutkan dalam perkawinan, ya, tetapi afdalnya disebutkan. Tetapi di sini kan urusannya ini bukan urusan mahar, bukan urusan masalah akad perpindahan perwalian, ya, konsentrasinya di sana. Jadi mahar tidak disebutkan, tetapi ketika akad nikah mahar baru disebutkan. Ya, zawajtu binti, ya, muwakkilaka, ya, muwakkilaka, sebutkan namanya fulan bin fulan. Bisa nggak kira-kira? Paham nggak apa yang sampaikan? Dipahami ya? Coba. Zawajtu binti, ya, sebut namanya, muwakkilaka fulan bin fulan. Atau misalnya sekarang nama perempuan Siti Fatimah, calon menantunya Muhammad, putranya Pak Ahmad, gitu ya. Zawajtu binti Siti Fatimah muwakkilaka Muhammad bin Ahmad. Sudah. Bisa gambar ya? Coba. Zawajtu binti Siti Fatimah muwakkilaka Muhammad bin Ahmad. Nah, yang menerima daripada tugas perwalian tadi, maka jawabannya apa? Qabiltu. Selesai. Nah, ketika itu sudah terucap, maka kewajiban untuk proses perkawinan ini sudah berpindah tangan. Ini orang diamanahkan sah untuk mengawinkan daripada putrinya si orang yang mewakilkan tadi, boleh. Tapi orang lain ketika datang mengambil alih tanpa ada akad itu, maka hukumnya tidak sah. Misalnya saya serahkan kepada Pak Ian misalnya, ya kan? Saya serahkan Pak Ian, tolong nanti kawin dengan anak saya. Kemudian akad zawajtu binti Siti Fatimah muwakkilaka misalnya Muhammad bin Ahmad.
ya jawab qabiltu. Berarti kan sudah berpindah, ya. Kalau Pak Bambang ketika acara kantingan datang dulu, kemudian mengangkatkan anak saya, tidak saya. Kenapa? Tidak ada akad. Makanya akad itu perkara sangat penting dalam urusan ibadah, apapun bentuknya. Tidak hanya urusan perkawinan, segala urusan akad itu penting. Makanya dipegang itu dalam setiap muamalah itu ada akadnya. Ya, itu hal yang sangat penting. Bisa dipahami ya? Zawajtu binti muwakkilaka fulan bin fulan, langsung jawab qabiltu, selesai. Gitu ya. Berarti mewakilkan dalam akad nikah itu hukumnya boleh. Tetapi sekali lagi sebaiknya kita mengakadkan anak kita sendiri. Itu ya. Ini penting sekali. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ini syarat yang berapa? Oke. Ada pertanyaan berkaitan dengan apa? Akad nikah atau mewakilkan akad nikah? Nah, kemudian kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau misalnya dalam urusan akad nikah perwalian itu boleh diwakilkan, berarti menjawab daripada akad kalau diwakilkan itu boleh atau tidak. Misalnya yang nikah ini misalnya Pak Bambang, yang mewakilkan saya, boleh tidak? Yang nikah nih, yang dirias, yang di make up, yang pakai baju kami ini Pak Bambang. Ya memang nikah Pak Bambang, misalnya. Nah kalau ketika akad nikah yang mana saya, Pak? Boleh tidak? Boleh, kecuali kalau pengantinnya ada jauh di sana gitu. Hah? Aku udah pernah terus ngalamin. Jadi pengantinnya ada di Arab Saudi. Jadi dia karena apa gitu harus nikah sekarang, jadi diwakilkan nikahnya. Ya, itu kan ya sekarang ada kok lagi kipas-kipas. Ya, Bambang yang kipas ngomong, ente deh maju. Ini kalau akad nikah keder. Misalnya kan gitu. Boleh nggak diwakilkan? Hukumnya boleh, tapi tetap harus ada akad dulu. Misalnya Pak Bambang bagaimana cara mengucapkan apa qabul nikah? Yang diwakilkan Pak Bambang harus menyerahkan kepada saya. Bagaimana akad awalnya? Ya, wakaltuka, ya, wakaltuka fi qabulin nikahi. Ya, wakaltuka, saya wakilkan kepada kamu fi qabulin nikah, di dalam qabul nikah, menjawab akad nikah, gitu ya. Sebutkan anak siapa perempuannya. Tadi saya Siti Fatimah binti Umar misalnya. Maka saya yang mendapat kepercayaan itu, maka dia apa? Qabiltu. Nah, ketika itu sudah terucap, maka saya berhak untuk menjawab daripada akad nikah. Ya, sekali lagi akadnya wakaltuka fi qabulin nikahi Siti Fatimah binti Umar. Itu aja kalimatnya. Ya, qabiltu, saya terima, fi qabulin nikahi, di dalam kabulnya perkawinan. Saya pasti mempelai perempuannya. Ya, misalnya Siti Fatimah binti Umar. Nah, seperti itu. Maka saya menjawab qabiltu, saya terima. Ya, itu ya. Nah sekarang kalau sudah ini kedua belah pihak sudah saling mempercayakan, jadi ternyata begini konsep perkawinannya. Walinya mewakilkan kepada orang lain, yang menikah juga mewakilkan kepada
orang lain, sah nggak? Boleh nggak gitu? Ya. Maka jawabannya adalah boleh. Walinya ini diwakilkan, yang akan nikah juga diwakilkan. Cuma ada caranya. Jangan sampai keliru. Kalau keliru tuh cari sendiri nanti itu. Iya, dilihat terus cari cakupan terus. Nah, itu. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ketika tadi akad sudah diserahkan pada masing-masing, ya, nah sekarang tiba saatnya perkawinan itu dilaksanakan, tetapi masing-masing diwakilkan. Bagaimana bunyi lafaznya? Kalau tadi yang akad langsung kan angkah tuka wazawat tuka binti siapa bimahrin berapa halan. Nah sekarang yang diwakilkan bunyinya angkah tuka wazawat tuka binta. Ya siapa sebutkan, jangan binti tapi ganti binta. Ya diganti masuk pakai alif pakai fathah. Ya anak perempuan, seorang anak perempuan, bukan anak. Kalau binti pakai kasrah itu kan menunjukkan makna saya, anak perempuan saya, itu bahasanya binti. Tapi kalau misalnya seorang pada anak perempuan binta, angkah tuka wazawat suka binta, sebutkan namanya Siti Fatimah binti Umar. Nah ini wajib binis lagi nih. Saya lagi ya, angkah tuka wazawat tuka binta Siti Fatimah binti Umar muwakkali. Nah ada kalimat muwakkali, jangan sampai ini terhapus, harus ada. Ya muwakkali. Ya muwakkali bimahrin milyun halan. Gitu. Sekali lagi ya, angkah tuka wazawat tuka binta Siti Fatimah binti Umar muwakkali. Ya muwakkali bimahrin milyun halan. Seperti kalimatnya. Ya. Tetapi di sini ada banyak kalimat yang lain. Ya banyak. Karena bahasa itu kan bisa diotak-atik kan. Tapi saya pakai bahasa yang sederhana saja. Angkah tuka wazawat tuka binta Siti Fatimah binti Umar muwakkali bimahrin milyun halan. Itu ya nanti ya. Jadi kalau setelah kita belajar ini Pak, ya ini dihafalkan. Nanti suatu waktu misalnya dapat tugas, Pak minta tolong ya, nanti dibantu untuk mengakadkan anak saya. Jawaban kita siap, laksanakan. Gitu. Ya. Kapan? Tanggalnya kapan? Di mana? Tanya begitu. Tapi yang kemudian wali piro, jangan begitu. Wah ini modus ini. Ya. Pasti Gus. Ya. Jadi kalau begitu itu, ya keterlaluan kalau misalnya ada ustadz, baik deh nanti saya wakilkan, tapi berapa ongkosnya? Nah, misalnya itu keterlaluan kalau gitu. Tapi kalau misalnya sampai wali kawinnya itu yang sudah dibantu mewakilkan itu tidak sampai ngasih amplop, itu sungguh keterlaluan lagi. Ya. Ya. Kalau jatuh bacot kan, bacot gitu kan, ya canda Pak ya. Jadi yang penting apa? Siap. Kayak kemarin kan Haji Basuki, wah saya mau jadi saksi ini kan bagaimana? Alhamdulillah setelah kita berdiskusi aja ini langsung siap. Besok kapan saya jadi saksi ini? Wah, ayo mantap ini kan. Nah termasuk kita nanti, ya nanti bisa diminta mewakilkan perkawinan, jawabannya siap. Kenapa? Kita sudah punya ilmunya. Angkah juga wazawat juga binta
Siti Fatimah binti Umar muwakkalani ya bimahrin milyun halan. Mantap itu Pak. Ya, tajam matanya memandang calon mempelai laki-laki. Tidak berani jawab Pak. Keder. Kenapa? Mau jawab susah, tatapannya juga serem gitu. Santai aja, relax ya. Jawabannya. Nah, bagaimana jawabannya? Insya Allah minggu depan. Jawaban bagi orang yang menerima perwakilan untuk menjawab kami, insya Allah minggu depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa di grup ya, tulisannya dihafalkan ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.